Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Apa kabar sahabat GPIB dimanapun kita berada? Jumpa lagi saat ini dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Sebot Bogor. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk bangun pagi yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dikuasai oleh Roh Kudus, hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami memperoleh pengertian dari Engkau ya Bapa. Dan terlebih kami semakin ditumbuhkan untuk rindu melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Allah, layakkanlah kami, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan pada pagi ini dari kitab Yeremia pasal 9 ayat yang kedua. Yeremia pasal 9 ayat yang 2, firman Tuhan menyatakan demikian. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB, pernahkah kita kesal terhadap seseorang atau mungkin sekelompok yang sedang berjalan dengan kita, lalu kemudian dalam perjalanan dia atau mereka kemudian melakukan satu hal yang kita tidak suka, dan kemudian dalam benak kita muncul satu perasaan yang mengatakan, kalau begini udahlah saya tinggal aja kalian, ternyata kalian begini, yang kuharap kalian tuh begitu, tapi kenapa kalian begini gitu loh. Nah, perasaan ini manusiawi, perasaan ini bisa saja muncul dan dialami oleh siapapun. Demikian juga dialami oleh Yeremia. Ketika Yeremia di masa mudanya, ia dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia berhadapan dengan bangsa yang begitu memiliki karakter yang bebal, diperhadapkan dengan bangsa yang begitu batu, kalau kita mau bilang, sulit untuk diajar, sulit untuk dinasehati. Bahkan dalam hari Minggu kemarin kita melihat bagaimana bangsa itu hidup di dalam kepalsuan dalam beragama, dalam beribadah, dalam menyampaikan korban-korban bakaran, persembahan kepada Allah. Yeremia sudah bisa jadi titik yang ia saat ini sedang ada dalam bacaan kita, di titik ia sedang jengah gitu loh, di titik dia sedang kesal. Ya ilah, andai saja ada tempat aku menginap dalam bacaan kita tadi, ku tinggal bangsa ini. Nah, inilah yang merupakan gambaran yang dialami oleh seorang nabi yang Tuhan pakai dan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki ketegaran tengkuk. Pertanyaannya sekarang, apa yang dihadapi oleh Yeremia ketika ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Kalau ayat yang ketiga dalam bacaan SBU kita dari pasal 1 sampai 11, ayat 3 mengatakan bahwa mereka melenturkan lidah mereka seperti busur, dusta dan bukan kebenaran, merajalela dalam negeri. Artinya kondisinya begitu kacau, kondisinya begitu menjadi tidak nyaman bagi Yeremia yang memang ia sangat terfokus kepada kehendak Allah. Dan kemudian juga Yeremia menggambarkan di ayat yang kelima misalnya,
mereka saling menipu. Yang satu, yang seorang menipu yang lain. Yang satu juga berkata tidak benar. Jadi, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam bangsa itu sama sekali bertolak belakang dengan kenyataan. Jadi, bagian kita hari ini mau melihat begitu lelahnya Yeremia menghadapi bangsa itu. Akan tetapi, kita kembali diingatkan bahwa di dalam pasal-pasal selanjutnya, Yeremia, ia tidak kemudian mengandalkan dirinya. Ia tetap berharap kepada Tuhan. Ia tetap setia kepada panggilannya sebagai nabi. Sekalipun dia berhadapan dengan orang-orang yang mungkin bisa saja karena mereka juga kesal sama Yeremia, mereka mencelakai atau membuat Yeremia menjadi tidak baik. Akan tetapi, kita mau diingatkan bahwa di dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Sahabat GPIB, yang sama-sama mau kita renungkan pagi ini adalah yang pertama, dengan bacaan kita mau diajak, kira-kira kita dalam golongan apa jika sekiranya saat itu kita ada di zaman Yeremia. Kita di golongan yang betul-betul mau setia kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan lewat Yeremia, setia dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh kepada Allah, atau kita di golongan yang tidak setia seperti yang digambarkan dalam Yeremia ini. Apakah kita masuk dalam golongan yang mau menipu, yang mau berkata tidak jujur, yang mau membuat kerusuhan dalam artian perpecahan? Atau kita di golongan yang mendatangkan damai sejahtera di tengah segala kekacauan yang ada? Mari, pertama kita diajak untuk menetapkan posisi kita. Kita nggak bisa abstain, kita nggak bisa abu-abu, kita nggak bisa berkata ya dan tidak. Tetapi kita harus berkata ya atau tidak. Ya jika ya, tidak jika tidak. Selebihnya kita tahu dong dari siapa? Si jahat. Dan Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang suam-suam kuku. Artinya apa? Ketidakdisiplinan, ketidakberkomitmenan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari, tentukan posisi kita pagi ini. Kita dalam golongan orang-orang yang mau setia kepada Tuhan, atau kita golongan orang cari aman. Kondisi seperti ini, ya wes lah, ikut aja arus, yang penting saya aman. Tetapkan posisi kita. Yang kedua yang mau kita juga renungkan hari ini adalah bagaimana jika dalam saat ini kita berada di posisi Yeremia. Kita dipakai menjadi pemimpin misalnya, menjadi koordinator misalnya, menjadi orang-orang yang harus memberikan arahan dan lain sebagainya, baik di tempat kerja kita, di lingkungan masyarakat kita, atau bahkan di pelayanan. Tetapi kita berhadapan dengan orang-orang yang kalau dipimpin justru mereka balik mau memimpin. Mereka suka untuk kemudian berdalih, mereka suka kemudian membuat berbagai alasan-alasan sehingga apa yang kita sampaikan itu seakan-akan tidak ada manfaatnya. Apa yang kita mau lakukan? Mungkin kita bisa berada di posisi ayat kedua ini bacaan kita. Sekiranya aku bisa tinggalkan kalian, ya wes, sayonara gitu ya. Artinya saya nggak mau lagi bersama kalian, selesai, silakan kalian jalan sendiri. Titik jenuh itu, titik jengah itu, titik ketidakmampuan seakan-akan itu bisa saja ada pada kita. Tetapi kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan
sesulit apapun pekerjaan, pelayanan, pergumulan kita, orientasinya bukan kita. Orientasinya bukan kita sebagai manusia, bukan kita sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan yang menjadi pusat, tetapi tetap orientasinya adalah Tuhan. Dan kita diajak untuk melihat, memahami apa kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Apa maksud Tuhan lewat berbagai masalah yang kita alami? Bisa saja Tuhan sedang membentuk karakter kita. Bisa saja Tuhan kemudian sedang membentuk iman kita. Apa yang menjadi kerinduan kita sama-sama Bapak Ibu, sahabat GPIB? Semua kita mau jadi orang sabar. Semua kita mau jadi orang yang bisa memiliki kelapangan dalam bersabar. Ya, bukannya mustahil kan? Saat kita minta sabar sama Tuhan, Tuhan hadirkan orang-orang yang justru membuat kita tidak sabar. Poinnya adalah bagaimana kita mencoba peka terhadap pesan dari yang Tuhan sampaikan lewat kondisi yang kita alami. Dan yang terakhir sama-sama kita renungkan pagi ini adalah ketika dalam bacaan kita di sini mau disampaikan mereka itu suka dalam kepalsuan, mereka itu suka di dalam ketidakjujuran. Mereka ada imam, mereka ada umat, mereka melakukan berbagai ritual agama, mereka memberikan berbagai persembahan, berbagai korban. Tetapi Tuhan bilang, kalian KW di hadapanku, kalian pura-pura, kalian palsu. Sahabat GPIB, sayangnya Allah kita bukan pengagum manusia. Tuhan gak mau pusing dengan label kita. Tuhan gak pusing sama gelar kita, gak pusing dengan pencapaian kita, gak pusing dengan kepemilikan kita, mau kekuasaan kita, pangkat kita. Tuhan gak mau pusing. Tapi Tuhan mau fokus sama hati kita. Sekalipun kita orang sederhana, tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, tulus kepada Tuhan, Tuhan akan berikan anugerah terbaiknya atas kita. Dan ketika Tuhan mengizinkan kita mencapai sesuatu, memiliki sesuatu, kita berada dalam kondisi yang bisa mengatur banyak hal. Justru disitulah Tuhan mau supaya kita menunjukkan bahwa Ia hidup dalam kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan dengan segala apa yang ada pada kita, tetapi justru dengan apa yang ada pada kita, Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya. Oleh karena itu, sahabat GPIB, mari jauhkan kepalsuan dalam hidup kita. Nggak usahlah kita pura-pura. Paulus juga bilang, ya buat apa kita hidup dalam ragikan sesuatu yang kemudian membuat kita seakan-akan menjadi hebat. Nggak pusing Tuhan sama label-label kita. Yang penting hati kita tertuju, terpaut, dan hanya fokus kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang sebenarnya, bukan yang seolah-olah menjadi orang percaya. Jadilah diaken, jadilah penatua, jadilah apapun dalam pelayanan. Jadilah pemimpin, jadilah bos, jadilah kepala, atau apapun di tengah kerja kita, yang betul-betul menunjukkan teladan terbaik bagi siapapun sekitar kita. Selamat berproses dengan Tuhan. Mari tentukan komitmen kita, tentukan posisi kita, jangan abu-abu, dan biarlah hanya Tuhan dipermuliakan lewat segala apa yang kita alami. Jenuh sekalipun, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari selanjutnya kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh menggunakan waktu sejenak berada di sekitar firman Tuhan. Biarlah hati kami terus Engkau kuasai, supaya apa yang sama-sama kami baca, kami dengar, itu tidak berlalu sia-sia. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-Mu yang setia.
bukan seolah-olah setia. Jadikan kami anak-Mu sebagai orang yang patuh, bukan seolah-olah patuh, sehingga kami benar, kami semakin indah di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan hiburkan mereka yang berduka, Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka yang sedang dalam kebimbangan iman. Ya Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan dari gereja-gereja Tuhan, GPIB yang tersebar di mana-mana, Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan berkati untuk tempat di mana kami beribadah, kami bersekutu, kami berpelayanan dan bersaksi. Dan biarlah Tuhan hadir di tengah setiap jemaat di mana kami ada. Bangsa kami Tuhan, dengan segala pergumulan yang Tuhan berkati, para pemimpin Tuhan, Kau juga berikan terus hikmat kebijaksanaan, dan pakai kami sebagai berkat untuk sesama dalam hidup bermasyarakat. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, dan biarlah hanya Tuhan yang menjadi suluh langkah kami. Hanya Tuhan yang menjadi penuntun, pelindung kami, sehingga kami buat berkenan di hadapan-Mu. Ampun atas dosa kami Tuhan, berkati mereka yang mengasihi kami, Tuhan juga berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, Sang Kepala Gereja. Amin. Demikian perjumpaan kita pada saat ini. Selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.